Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ajak teman-teman untuk saat teduh sejenak. Shalom teman-teman, senang sekali pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah persekutuan Komisi Pemuda. Nah, menutup bulan Februari ini, masih dalam tema seputar relationship dan kasih, tema ibadah kita pada minggu ini berbicara tentang menjalin sebuah komitmen tetapi dengan perbedaan iman. Apakah boleh? Nanti kita akan cari tahu bersama lewat khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Untuk membuka ibadah kita, aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari KJ 003, Kami Puji Dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami penuhkan. Keputusan dan derita, kebimbangan lamanya, sumber suka yang abadi di sinar-Mu mengerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ya, mari teman-teman kita awali ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani bersama dengan Engkau. Dan pada saat ini, sore hari yang indah ini, kami mau berjumpa dengan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang bertindak di tengah kehidupan kami. Melalui setiap pujian, melalui setiap doa, melalui setiap firman yang hendak kami dengar. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang melingkupi kami semua, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa ibadah kami pada sore hari ini hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, tanpa kita sadari, saat kita punya relasi dengan orang lain, seperti teman-teman kita ataupun dengan orang tua kita, ada hal-hal yang sering kali kita lakukan tanpa dengan sengaja ataupun sengaja menyakiti hati mereka. Terlebih lagi, itu juga menyakiti hati Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kita mau mengakui dosa dan kesalahan yang kita punya di hadirat Tuhan. Untuk itu, aku mau ajak teman-teman untuk mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebelumnya, aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadirat
hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapku semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu, Tuhan. Teman-teman, aku ajak untuk mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah pengakuan dari setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kami hikmat di dalam setiap kami mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu agar kami tahu mana yang terbaik dan apa yang kami lakukan tidak menyakiti hati sesama kami, terlebih lagi menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Ingatkanlah kami juga agar kami mempunyai kerendahan hati untuk mau mengakui segala kesalahan kami dan untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih juga untuk semua kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami pun seharusnya mampu mengasihi sesama kami di dalam segala situasi. Inilah pengakuan dosa dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan dan mau mengampuni kesalahan dari setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Verse of the week pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12 yang bunyinya, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebelum kita masuk ke firman, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu Engkau. Ku nyatakan janjiku padamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari teman-teman kita kembali bersatu di dalam doa, kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mau hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sore hari ini kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang berbicara di dalam hati kami, dan hanya kuasa Roh Kudus yang diam di dalam diri kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, mari kita buka bacaan kita dari Esra 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita buka Esra 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya masing-masing dan kakak akan men-share audio ya. Sementara Ezra berdoa, dan mengaku dosa, sambil menangis, dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan, dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu,
dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra, lalu berkata kepada mereka, Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang, mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula, pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu. Dan bersama-sama mereka, para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. hanya Yonatan bin Asael dan Yazeya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Ezra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10, mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenung, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Kristus, saya mau meminta pendapat nih. Ketika teman-teman mendengar Esra 10 ayat 1 sampai 17, kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Sekaligus apa yang ada di dalam hati kalian juga? Saya sengaja bacaan kita tidak dibacakan oleh saya karena kayaknya kurang menjiwai gitu ya. Tetapi ketika kita mendengar tadi Esra bagaimana ia menangis, bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya di tengah umat pada saat itu membantu kita mengetahui apa sih yang terjadi pada saat itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ke tema kita, nikah beda agama boleh enggak? Gitu ya. Saya mau tanya dulu teman-teman, apa yang ada di dalam pikiran kalian atau bahkan perasaan kalian ketika tadi mendengar Esra 10 ayat 1 sampai 17? Boleh share di chat atau diungkapkan secara langsung boleh. Lebih baik bahkan. Ya, mengheningkan cipta mulai. Pak Bambang dan Pak Haniko, katanya sekarang di Zoom itu ya ada OTG, banyak OTG-nya. Coba teman-teman tahu nggak OTG itu apa? Orang tanpa gambar. Nah, kalau di Zoom kita kan lihat ya, benar ya. Yang ada gambarnya cuma 1, 2, 3, 4, dan sekian gitu ya.
Jadi OTG itu nggak hanya di dalam di luar Zoom gitu ya, nggak hanya di dalam kehidupan onsite kita, tetapi di online pun OTG ada nih. Nah, baik, kalau teman-teman yang OTG atau teman-teman yang ada gambar, boleh share apa sih yang ada di dalam pikiran atau di dalam hati kalian ketika membaca atau mendengarkan Ezra 10 ayat 1 sampai 17. Atau dari Pak Bambang dan Pak Haniko, silakan boleh memulai mungkin. Iya, dari saya dulu ya. Ya pertama, ya memang sepertinya ada hukuman dari Tuhan karena ketidaksetiaan bangsa Israel, di mana mereka kawin dengan bangsa asing seperti itu. Ya, ini disebutkan tidak setia sih, tidak setia. Dan ya kalau tadi menurut tema berarti kan Allah tidak menghendaki bangsa yang dikuduskan untuk menikah dengan yang tidak seiman seperti bangsa Israel dengan bangsa asing seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu sih. Ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya. Pak Haniko? Ya, hemat saya sih sejak semula ya, ketika orang Israel akan memasuki tanah perjanjian, Allah melarang. Jadi Allah telah melarang orang Israel untuk kawin-mawin dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Jadi mengapa? Karena ada kecenderungan atau kecondongan bangsa itu akan membelakangi Allah. Jadi itu pun sebenarnya merupakan hukum yang berlaku bukan hanya pada saat itu ya, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan orang Israel. Sampai kemudian mereka masuk menempati tanah perjanjian itu mereka harus pegang. Tetapi apalacur dan melakukan persinahan itu, mereka memperistri perempuan-perempuan yang ada di sekitar mereka ya, di bangsa-bangsa sekitar mereka, sehingga tentu akan mendatangkan murka Allah. Nah, kalau ditanya kepada saya mengatakan bahwa yang ada di pikiran itu adalah mereka telah melakukan pelanggaran dosa sehingga mendatangkan murka Allah, dan apapun alasannya, kalau firman Allah itu berbicara perintah, hukum, dan ketetapan. Jadi tidak ada alasan yang bisa dipakai untuk melakukan pembenaran terhadap hal itu. Itu mungkin Pak Ibu Pendeta. Makasih. Ya, terima kasih Pak Haniko. Dari teman-teman pemuda nih, saya boleh minta Glorius Parulian. Oke, shalom Kak Kristia. Shalom. Shalom. Kalau Ruli sih nangkepnya membaca ini ada satu yang bagian ayat yang dia bilang gini, pokoknya tolong usir istri sama anaknya gitu kan, alasan apapun itu usir aja gitu, karena perintahnya begitu. Immediate reaction waktu baca itu, waduh serem juga gitu sih, maksudnya kayak waktu zaman itu berarti sebegitunya ya, se-ekstrem itu orang. Nah ini kan mungkin nanti kakak bisa sampaikan, aku kan nggak tahu ya Kak, ini bangsa asingnya ini tuh identitasnya tuh maksudnya apa gitu loh, apakah memang dia beda agama atau ini emang beda negara atau gimana, aku nggak ngerti ya. Cuman yang tadi memang menyentuh pikiran dan menyentuh sukma tuh yang itu, yang kayak lu harus usir pokoknya, nggak ada alasan gitu sih Kak. Iya, terima kasih Ruli ya panggilannya. Iya, terima kasih ya yang udah mau share. Nah, teman-teman ya, kita mau lihat nih, mendalami pembacaan kita. Jadi, saat itu Ezra harus menghadapi umat Israel yang tidak setia pada Tuhan. Ya, di dalam perjalanan umat Israel ke tanah perjanjian, kita sudah diberi gambaran gitu ya. Israel ini jatuh bangun dengan keberdosaan. Ya, jadi
tidak mudah bagi bangsa Israel untuk komitmen, punya ketaatan, ya, relasi yang kuat dengan Tuhan. Nah, sewaktu-waktu gitu ya ceritanya, mereka menikahi wanita Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi perempuan asing yang dimaksud di dalam Esra 10 itu adalah wanita Kanaan. Nah, kita tahu ya, bangsa Israel disuruh sama Tuhan atau diberikan janji oleh Tuhan untuk menempati tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian. Tetapi tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, kenapa Tuhan begitu ekstrim gitu ya, begitu kuatnya memerintahkan bangsa Israel untuk tidak menjalin hubungan dengan bangsa asing, ya, baik wanita maupun pria gitu ya. Tetapi memang Alkitab kita kan patriarkal gitu ya, penulis atau konteks Yahudi pada saat itu memang patriarkal. Jadi segala sesuatunya kalau bisa mengungkapkan sesuatu yang salah dalam tanda kutip pasti lebih condong ke perempuan gitu ya. Nah, tetapi bukan itu pesannya. Nah, kembali lagi kenapa Tuhan melarang, dan larangan itu sangat kuat. Karena kembali lagi mengingat bangsa Israel itu begitu rapuh gitu ya. Begitu tidak komitmen, tidak kuat perjalanan imannya gitu ya, pertumbuhan imannya, sehingga meskipun mereka tidak menikahi bangsa asing, mereka begitu banyak dosa, begitu bebal gitu ya kepada Allah. Lebih-lebih ketika mereka menikahi bangsa asing, ya, yang dimana itu Kanaan, orang Kanaan gitu ya, perempuan Kanaan. Mereka akan seperti tadi Pak Haniko, mereka akan terbujuk rayu gitu ya, dan bahkan tergiring lebih jauh lagi dari Tuhan. Dan benar adanya ketika mereka menikahi perempuan asing itu atau perempuan Kanaan itu, umat Allah atau bangsa pilihan ini akhirnya terbawa dalam penyembahan berhala. Nah, oleh karena itu Esra selaku pemimpin rohani pada saat itu sungguh sedih gitu ya, sungguh berduka ketika bangsa Israel sudah diberitahu, sudah benar-benar dilarang, tetapi mereka tetap melakukan. Ya, mereka tetap membangkang. Dan akhirnya ketika Esra berduka, Esra bersedih menerima kenyataan itu, bahkan Esra sempat gitu ya ada di titik putus asa gitu ya. Esra membawa itu semua, perasaan-perasaan itu semua kepada Tuhan. Ya, putus asanya, sedihnya, bahkan berdukanya Esra membawa segala sesuatunya, persoalannya, pergumulannya menghadapi bangsa Israel pada saat itu kepada Tuhan. Ia berdoa, ya, ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, ketika ia berdoa, ia mewakili umat bangsa Israel untuk mengakui dosa. Ia pun menangis, ia pun sujud di depan Allah. Bahkan berpuasa untuk memohon belas kasihan Allah atas bangsa Israel. Nah, berarti teman-teman kita bisa membayangkan ya, apa yang dilakukan bangsa Israel itu udah kelewat batas-batas banget gitu ya. Sehingga bisa jadi pada saat itu Tuhan murka sebesar-besarnya untuk mempertobatkan bangsa Israel ini gitu ya. Apakah membinasakannya gitu ya, atau yang lain-lainnya. Mungkin itu yang ada di bayangan Esra pada saat itu. Tetapi tentu Esra tidak mau itu terjadi. Ya. Mengapa demikian? Karena Esra tahu Allah yang ia sembah adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi bukan karena Allah yang penuh kasih, Allah ini bisa tawar-menawar gitu ya. Keberdosaan bisa ditawar-menawar atau bahkan kebenaran Allah bisa ditawar-menawar, tidak. Ya. Karena Allah penuh kasih, Esra dan bahkan umat pada saat itu harus mengaku dosa, harus menyesal di hadapan Tuhan. Nah, sikap Esra membawa dampak. Tadi ditanya ya, ayat 15 bingung nih. Nah, kita bisa lihat nih, sekhanya dari Bani Elam mengakui kesalahan mereka dan mengusulkan pertobatan dengan cara menceraikan wanita asing. Itu di ayat 3.
lalu serta berkomitmen untuk mendukung Ezra di ayat 4. Lalu Ezra menuntun umatnya sampai pada pertobatan. Kita bisa lihat di ayat 5 sampai ayatnya ke-11. Ezra memerintahkan supaya seluruh imam dan segenap bangsa Israel melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Termasuk di dalamnya, bahkan lebih-lebih gitu ya, yang utama untuk memisahkan diri dari perkawinan dengan wanita asing yang menajiskan dan hidup kudus untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah kerinduan Allah pada saat itu untuk bangsa Israel. Dan kerinduan itulah yang memberi gambaran ketegasan Allah untuk umat pada saat itu harus menceraikan, harus berpisah dengan perempuan asing dan anaknya bahkan ya, supaya benar-benar kehidupan bangsa Israel itu kudus, tidak tercampur gitu ya, dan bahkan tidak terjerat dalam keberdosaan. Nah, teman-teman, ketika kita menyatukan pembacaan kita, konteks Ezra ya tentang kawin campur atau perkawinan beda iman gitu ya, beda kepercayaan sekaligus nih ya. Tadi Ruli juga nanya, apakah ini orang asing ini beda iman, beda agama, beda bangsa? Ini komplit nih ya. Orang Kanaan tuh udah beda bangsa udah pasti gitu ya. Mereka bukan orang Yahudi. Beda iman pasti juga, mereka nggak percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi ketika tema kita beda agama, spesifik nih ya agama, boleh enggak? Ya, itu sebuah pertanyaan yang sebenarnya kita sendiri yang menggumulinya dengan Tuhan. Ya, sebenarnya itu menjadi pergumulan kita dengan Tuhan. Ya, jadi menikah beda agama bukan sebuah peraturan yang ditulis seperti peraturan kalau naik motor harus pakai helm gitu ya. Kalau kalau mengendarai mobil harus punya SIM, bukan. Ya, tetapi menikah beda agama gitu, menikah beda iman perlu kita gumuli bersama dengan Tuhan. Perlu kita libatkan Tuhan di dalam. Supaya kita peka gitu ya. Apa sih maksud Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang diinginkan gitu ya, dirindukan oleh Tuhan di tengah pernikahan yang Tuhan sediakan. Nah, garis merahnya teman-teman ya, berangkat dari Ezra, pembacaan Ezra 10 ayat 1 sampai 17 dan tema kita membawa kita kepada dasar-dasar pernikahan. Ya, mengajak kita kepada beberapa hal tentang perkawinan atau pernikahan di tengah kehidupan orang percaya. Nah, yang pertama nih ya, kita diingatkan nih lewat kisah Ezra, yaitu pernikahan adalah tindakan iman untuk memuliakan Allah. Ada di antara kita selain saya, Pak Bambang dan Pak Haniko mungkin, pastinya ya bukan mungkin, yang sudah menikah, teman-teman? Belum ya? Oh, sudah ada. Kalau sudah ada, boleh dong kasih reaction love. Siapa yang sudah menikah di sini? Nah, Pak Haniko dan Pak Bambang nggak kasih reaction love. Oke. Oh, Pak Haniko masih mencari ya, Pak ya? Iya, tak? Iya. Jadi, teman-teman, yang pertama yang tadi mau kita pegang atau kita jadikan bekal di tengah kehidupan kita seorang percaya dalam kehidupan pernikahan adalah kita harus mengamini, kita harus memegang bahwa pernikahan itu bukan hanya satu ikatan hubungan, tetapi pernikahan itu adalah tindakan iman untuk memuliakan Allah. Jadi kalau misalnya berbicara tentang pernikahan, seringkali nih kita sebagai calon gitu ya, menganggap itu urusan pribadi, itu keputusan pribadi, tidak ada kait-mengait dengan siapapun, betul nggak? Ya,
Yang gua kok yang mau nikah gitu. Ini keputusan gua, ini urusan gua gitu ya. Bahkan mulai dari masa pacaran sampai mengambil keputusan untuk menikah, semuanya merupakan pilihan pribadi. Tak ada campur tangan pihak lain. Nah, teman-teman, yang membedakan kita, orang percaya, dan orang yang tidak percaya adalah ketika kita diajak merenung. Apakah benar ya proses pacaran kita, proses pernikahan kita, apakah benar itu semata-mata dikerjakan gitu ya, atau semata-mata merupakan pilihan pribadi, tidak ada unsur campur tangan pihak lain, semata-mata aku yang ada di dalamnya, tidak ada pihak lain, ya. Nah, bagi kita orang percaya, tentu itu keliru, teman-teman. Ya, kita harus meyakini bahwa selalu ada campur tangan Tuhan di dalam setiap proses hubungan yang kita jalin, baik proses pacaran atau bahkan ke titik pernikahan. Jadi keliru atau bahkan salah ketika kita mengatakan bahwa ini keputusanku, ini urusanku, ini segala sesuatunya tentang aku, nggak ada pihak lain. Ya, itu keliru. Karena dengan kata lain, kita mengabaikan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang sebenarnya ikut campur di tengah proses hubungan yang kita jalin. Bahkan adanya campur tangan Tuhan juga di dalamnya. Nah, mengambil keputusan untuk menikah atau hidup bersama tentu adalah tindakan iman yang bersandar pada pertolongan Tuhan. Ya. Inilah yang menjadi poin juga ketika pernikahan adalah tindakan iman untuk memuliakan Tuhan. Karena kita yakin itu campur tangan Tuhan di dalamnya, dan kita juga yakin bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Nah, siapa yang bisa memampukan gitu ya kita sebagai salah satu pasangan ya untuk dapat terus berproses di tengah kehidupan? Siapa yang bisa memampukan kita untuk sampai ke titik pernikahan? Saya rasa bagi orang percaya yang memampukan kita hanya satu, yaitu Tuhan, Allah kita. Sehingga benar adanya bahwa pernikahan bukan hanya sebatas hubungan antara aku dan dia, tetapi ini menjadi tindakan iman yang dinyatakan untuk terus berpusat pada Tuhan, untuk terus memuliakan Tuhan. Nah, alasan pertama ini menggiring kita kepada pertanyaan, boleh nggak kita nikah beda agama? Kalau kita punya konsep pernikahan itu adalah tindakan iman untuk memuliakan Allah. Agak sulit ya teman-teman ya. Tentu memuliakan Allah, Allah yang sama. Betul nggak? Secara logikanya gitu ya. Tentu Allah yang benar-benar kita yakini bersama. Ya, bukan Allah yang berbeda. Karena kita yakin ini tindakan iman ya untuk memuliakan Dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pernikahan juga adalah lembaga yang ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh Allah. Nah, kenapa demikian? Kita bisa membuka kembali Kejadian 2 ayat 18. Nah, teman-teman, di dalam Kejadian 2 ayat 18 yang mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jadi berangkat dari Kejadian 2 ayat 18 ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kesungguhan Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri untuk menghendaki setiap umat manusia tidak hidup seorang diri. Ya. Tetapi Allah berinisiatif untuk menghadirkan seorang penolong yang sepadan dengan dirinya. Nah, kata sepadan itu teman-teman sama. Ya, dia nggak di atas, dia nggak di bawah, tapi dia setara. Dia sama.
Ya, untuk bisa saling menolong, untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa selalu hadir, bahkan bertumbuh bersama. Nah, ketika kita mengingat bahwa pernikahan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah, kita bisa melihat pasangan kita benar tidak, dia adalah penolong sepadan yang Tuhan sediakan. Ya, ketika dia beda agama, nah ini ya, ini menjadi pergumulan. Pergumulannya apa? Tentu kita dengan konsep Tuhan menghadirkan seorang penolong yang sepadan gitu ya, tentu kita mau saling bersama dia, saling memuliakan Tuhan, saling mengasihi Tuhan, saling bertumbuh di dalam Tuhan, sama gitu ya. Tetapi ketika tidak sepadan, dengan kata lain, satu orang percaya, satu bukan orang percaya gitu ya, itu tentu tidak sepadan, pasti ada pergumulan. Pasti ada pergumulan dan perkara yang dibuat sendiri gitu ya, atau bahkan penyimpangan. Nah, yang terjadi di dalam konteks Ezra pada saat itu sampai ke titik penyimpangan. Kenapa? Karena perempuan asing itu bagi Tuhan bukan penolong sepadan bagi bangsa Israel saat itu. Penolong asing menjadi sarana bagi bangsa Israel untuk terus berbuat dosa, untuk terus tidak taat kepada Allah. Sehingga ketika meyakini bahwa pernikahan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah, ya, tentu itu tidak dapat dihadirkan, tentu itu tidak dapat diwujud nyatakan ketika bangsa Israel menikah dengan perempuan asing. Ya. Nah, jadi teman-teman, alasan yang kedua ketika kita mengingat, oh ya, ada inisiatif Allah, ada kesungguhan Allah yang memang menghadirkan seorang penolong yang sepadan dengan diri kita. Penolong yang sepadan ini sama-sama saling membawa gitu ya, baik kita maupun dia gitu ya sebagai orang percaya untuk terus berjumpa dengan Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, lalu teman-teman, yang ketiga adalah pernikahan tidak berbicara tentang aku dan dia, ya, sebagai suami dan istri, sebagai pasangan. Tidak hanya berbicara tentang itu, tetapi juga berbicara tentang Allah. Nah, ini yang menjadi bekal yang terus dibawa-bawa bagi Ezra, bagi bangsa Israel, atau bahkan bagi kita sampai saat ini sebagai orang percaya. Kehidupan kita sebagai orang percaya nggak pernah lepas dengan Allah. Tidak pernah bisa lepas dari kehadiran Allah. Karena kalau kita lepas dari kehadiran Allah, kalau kita tidak membicarakan Allah di dalam kehidupan kita, berarti ada yang salah dengan kita. Ya, berarti kita di situ sudah ada di dalam titik keberdosaan kita. Ya, yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, pernikahan ya, sebuah lembaga yang ditetapkan oleh Allah, berbicara juga tentang Allah. Nah, teman-teman, kalau ada yang sudah menikah gitu ya, temannya, kakaknya, atau kerabatnya ya, pasti kita pernah memperhatikan ya, ketika mereka datang bersama pasangan mereka ke altar Tuhan. Bukankah ketika mereka mengucapkan janji dan berlutut di hadapan Tuhan untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya, itu bukan semata-mata ritual gerejawi. Itu bukan semata-mata ibadah yang hanya simbol gitu ya, bukan. Ya, tetapi kehadiran mereka sebagai pasangan di altar Tuhan, di hadapan Tuhan adalah bukti bahwa mereka memerlukan Tuhan dalam pernikahan mereka. Ketika gambar kita gitu ya, atau gambar saudara-saudara kita yang menikah
yang datang di hadapan Tuhan, yang diteguhkan pernikahannya, diberkati oleh Tuhan, pernikahannya, itu menjadi tanda bahwa di dalam pernikahan mereka, dan di dalam pernikahan yang dibangun, adalah pernikahan yang membicarakan tentang Tuhan. Membicarakan apa? Maunya Tuhan, kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jadi bukan membicarakan keinginan diri, keegoisan diri, gitu, kepentingan diri, bukan. Tetapi membicarakan sepenuhnya, seutuhnya tentang Tuhan. Nah, balik lagi teman-teman, ya, ketika kita diperhadapkan, ya, atau saudara kerabat kita atau sesama kita ada yang melakukan nikah beda agama, ya, apa yang menjadi topik pembicaraan mereka, gitu ya? Yang pasti bukan Tuhan, betul nggak? Yang pasti bukan Allah yang sama, gitu ya. Karena bisa jadi ketika mereka membicarakan Allah yang berbeda, ada pemahaman, ada keyakinan yang pasti bertolak belakang juga, gitu ya. Yang pasti tidak saling mendukung satu sama lain. Karena prinsipnya ketika orang beragama atau punya keyakinan, ya keyakinanku yang benar, betul nggak? Prinsipnya itu, gitu. Nah, oleh karena itu, ya kembali lagi, menikah beda agama. Apakah bisa kita membicarakan Allah di tengah perjalanan pernikahan itu? Di dalam proses relasi kita dengan pasangan kita. Bangsa Israel pada saat itu menggambarkan mereka tidak bisa membicarakan Allah. Sehingga mereka, ya, bangsa Israel jatuh ke dalam berhala, menyembah berhala. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam ketidaktaatan. Nah, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, ketika kita kembali diingatkan dengan firman Tuhan, gitu ya, bahwa pernikahan itu adalah tindakan iman, bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang ditetapkan Allah, bahwa pernikahan itu berbicara tentang Allah, berarti di tengah pertanyaan, boleh nggak kita bernikah beda agama? Nah, teman-teman, saya yakin dan percaya kalian adalah anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, gitu ya. Terus berupaya, berusaha untuk mencari tahu isi hati Tuhan. Namun setidaknya pembahasan kita, perenungan kita pada sore hari ini boleh menjadi bekal. Dan 3 hal ini, ya, tentang pernikahan adalah tindakan iman, pernikahan sesuatu lembaga yang ditetapkan oleh Allah, dan pernikahan berbicara tentang Allah, itu boleh menjadi bekal untuk kalian menggumuli di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan bahkan. Nah, untuk mengakhiri perenungan kita, ada sebuah kesaksian yang mungkin kalian juga ketahui, gitu ya. Kalian kenal dengan Lydia Kandang, ya, seorang artis, di mana dia menikah beda agama, ya, dengan suaminya. Mereka harmonis, gitu ya. Kita lihat nggak ada cekcoknya, gitu ya. Bahkan mungkin lebih harmonis kelihatannya, gitu ya, di media sosial dengan orang-orang yang nikahnya beda, yang satu agama, gitu ya. Satu agama dalam pandangan Kristen, gitu ya, teman-teman ya. Bukan pandangan yang lain, karena kita nggak ngerti juga, gitu ya, pandangan agama lain seperti apa. Nah, di tengah kondisi yang baik-baik saja menurut kita, gitu ya, di tengah keharmonisan yang ditunjukkan di media sosial, ternyata ada sebuah kesaksian yang diungkapkan oleh Lydia Kandang. Dia bergumul, teman-teman. Bahkan ada satu titik dia nggak kuat untuk menjalani pernikahan yang menurut dunia baik-baik saja. Ya, suami setia, Lydia Kandang juga setia, anak-anak juga baik. Tetapi keadaan yang baik, keadaan yang ideal menurut dunia, ternyata tidak membuat dia sukacita, tidak membuat dia damai sejahtera. Kenapa? Dia tidak dapat membicarakan Tuhan.
membicarakan Allah yang hidup, Allah yang bertindak di dalam setiap pergumulan-pergumulan di tengah pernikahan, di dalam setiap harapan, di dalam setiap keinginan, di tengah keluarga. Dia tidak dapat membicarakan itu bersama dengan suami. Berdoa pun ya, sebelum dia berdoa gitu ya, dia punya punya keinginan untuk bersama-sama melipat tangan, tutup mata, dan berdoa dalam iman yang sama gitu ya, Kristus Yesus, ya, untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Mereka berpisah. Dan setelah itu ada wawancara lagi gitu ya, channel Kristen yang mencari tahu bagaimana perasaannya. Tahu apa yang diungkapkan oleh Lydia Kando? Dia mengungkapkan bahwa saat ini ketika dia bercerai dengan suaminya, dia menemukan Allah. Dia merasakan sukacita, damai sejahtera. Ya, kenapa demikian? Karena dia sudah meminta ampun kepada Tuhan. Karena dia sudah menyadari bahwa sebenarnya ketika dia memutuskan untuk menikah beda agama, ya, ternyata itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, tentu ini boleh menjadi kesaksian yang menginspirasi kita. Ya, bagi setiap kita yang Tuhan persiapkan, ya, pernikahannya, kehidupan keluarga dia di masa yang akan datang. Dengan bekal-bekal fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada firman Tuhan. Meskipun menurut dunia nggak apa-apa, santai aja, toh itu urusan kamu dengan Tuhan masing-masing gitu ya. Menurut dunia itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita tanya lagi ke Tuhan, balik lagi ke Tuhan, apakah ini Tuhan yang Tuhan inginkan? Apakah ini Tuhan yang Tuhan rindukan? Ya. Nah, biarlah menikah beda agama boleh kita bawa di dalam Tuhan sehingga kita tahu dengan jelas, dengan pasti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita. Seandainya ada orang percaya yang melakukan beda agama, biarlah itu bukan karena keinginan diri sendiri, tetapi karena Tuhan pilih, Tuhan pakai dia untuk mewartakan Kristus, untuk mewartakan Allah di dalam diri pasangan yang belum percaya. Dan sampai pada akhirnya mereka pun boleh menikah dalam satu keyakinan, yaitu Kristus. Tuhan Yesus memampukan kita, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik pemuda dikasihi Tuhan, mari bersama umat Tuhan di seluruh dunia dan dari segala zaman, sambil mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari teman-teman kita kembali bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur ketika pada sore hari ini firman-Mu boleh menyapa kami. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami di tengah perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan ingin kami selalu hadir, selalu melekat kepada Tuhan. Terlebih di tengah pernikahan yang kami persiapkan, kami rencanakan ke depannya. Tuhan, sungguh kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Sungguh kami membutuhkan hikmat Tuhan. Sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami persiapkan, bahkan setiap keputusan yang boleh kami pilih, kami mau libatkan Tuhan. Dan kami boleh membawa bekal. Pernikahan adalah tindakan iman untuk memuliakan Tuhan. Pernikahan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah. Dan pernikahan adalah hubungan yang berbicara tentang Allah. Biarlah 3 hal ini boleh menjadi bekal bagi persiapan kami yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah rasa syukur ketika firman-Mu boleh menyapa kami sore hari ini, kami juga saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami secara khusus Tuhan berdoa untuk GKI Depok dan Komisi Pemuda. Tuhan biarlah di tengah kehidupan gereja Tuhan, di GKI Depok dan terlebih Komisi Pemuda, kami boleh menjadi gereja-gereja yang hidup, gereja yang berdampak, gereja yang boleh dinikmati oleh sesama karena membawa kasih yang bersumber dari Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap program, pelayanan, setiap hal yang boleh kami lakukan hanya ke dalam kuasa Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami. Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau saja yang boleh menjadi penolong bagi bangsa dan negara kami. Bagi para pemimpin, bagi kami warga negara, biarlah boleh bersatu hati, memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Kota Depok. Tuhan, biarlah kami juga boleh terus mendukung dalam doa setiap hal yang boleh Tuhan hadirkan di Kota Depok ini. Baik para pemimpin dan setiap aktivitas kegiatan yang terjadi di Kota Depok. Biarlah Tuhan yang kuasai. Dan kami juga boleh menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan, untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik yang Tuhan sediakan di daerah tempat tinggal kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 dan penanganannya. Engkau yang Maha tahu bagaimana proses vaksin, proses yang boleh dilakukan baik pemerintah maupun kami selaku warga negara untuk bersatu hati menjaga prokes atau bahkan hidup di dalam hikmat agar kami boleh membawa kesehatan baik bagi diri kami sendiri maupun sesama kami. Biarlah semuanya itu Tuhan lingkupi juga dengan kuasa-Mu. Sehingga apa yang mau Tuhan nyatakan, mau Tuhan hadirkan di masa pandemi ini, di tengah penanganan yang kami lakukan, para pemimpin lakukan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan terlebih dilingkupi oleh kuasa-Mu. Kami juga ya Tuhan, pada saat ini berdoa untuk pendamping hidup dan persiapan pernikahan setiap diri kami atau bahkan saudara-saudari kami yang ada di Kompa. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memampukan kami di tengah persiapan atau bahkan perencanaan, bahkan pencarian. Biarlah Tuhan yang selalu memampukan kami dan ajar kami untuk terus melibatkan Tuhan di dalamnya.
Kami juga berdoa untuk keluarga Komisi Pemuda, untuk orang tua, untuk saudara, untuk rumah tangga yang baru, untuk proses persiapan buah hati. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kuasai. Dan segala sesuatu yang boleh terjadi di tengah kehidupan keluarga kami, biarlah itu semua bersumber dari Tuhan saja. Kami juga mau menyerahkan tugas dan tanggung jawab kami, baik kami selaku mahasiswa yang diperhadapkan dengan tugas dan skripsi, atau kami sebagai pekerja yang ada di dalam proses bekerja dan pencarian pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang mampukan kami untuk dapat terus berkarya di dalam Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan tempatkan kami dengan maksud dan tujuan yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk kesehatan pemuda dan beberapa teman yang sedang dalam pemulihan dari sakit. Untuk Afi dan Adi, Tuhan, biarlah kesehatan kami dan proses pemulihan yang boleh terjadi dalam diri Afi dan Adi, boleh Tuhan lingkupi. Dan Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga kami juga boleh terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan juga yang berkehendak di dalamnya. Kami alaskan doa syafaat ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa, punya kerajaan dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman bisa memindai QR code yang ada di layar dengan menambahkan nominal 10 di belakang nominal persembahan yang teman-teman berikan. Contohnya 50.010 50010. Sebagai penghantar persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 440 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulaiku, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus kadang bantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus kadang bantu di dunia, tempat terlindung yang teguh. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih atas berkat yang Kau sudah berikan kepada kami sampai dengan hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah Komisi Pemuda kita pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami sudah mengumpulkan persembahan, sedikit dari berkat yang Kau sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami bisa memuliakan nama Tuhan juga ya Tuhan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelola, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripadamu saja, agar apa yang kami berikan bisa tersalurkan dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebagai penutup, kita meyakini bahwa pernikahan Kristiani merupakan bagian dari kasihnya Allah. Cinta Allah yang besar kepada umatnya yang kita kenal dalam pengorbanannya Tuhan Yesus. Cinta Allah yang tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan duniawi ataupun manusiawi. Kita dapat mengasihi sesama karena Allah yang terlebih dahulu mengenalkannya kepada kita. Tuhan memampukan kita dalam setiap pergumulan dari setiap hubungan yang kita punya. Oleh karena itu, kita harus punya sumber yang sama yang akan terus menghidupi dan menumbuhkan cinta dan kasih kita yang tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan duniawi, seperti cintanya Tuhan buat kita. Untuk menutup ibadah kita, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu dari KJ 396, Yesus Segala-galanya. Yesus segala-galanya, setia padaku, takkan ku menyangkalkan teman setiaku. Namanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan anak sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya ku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Mari teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita tinggal di dalam firman Tuhan yang selalu menyelamatkan kita dari setiap masalah dan selalu membawa kita ke dalam kebahagiaan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selanjutnya aku serahkan ke pengurus. Baik, thank you Halan. Selamat hari Minggu. Apakah suara Ruli terdengar? Shalom semuanya. Oke, puji syukur kita telah melewatkan satu ibadah Komisi Pemuda GKI Depok pada hari ini. Ini adalah ibadah minggu terakhir di bulan Februari ya, di 2 Februari 2022 dalam rangkaian Bulan Kasih Sayang, ya kan? Ditutup dengan konteks percintaan beda agama kayak gitu ya. Nah, sebelum Ruli menyampaikan beberapa pengumuman dan juga apresiasi, Ruli mau
tanya dong kalau di sum up dalam satu emoji gitu ya. Please drop off perasaan kalian gitu ya. Satu emoji saja pilih gitu ya yang mewakili perasaan kalian seusai ibadah hari ini dari khotbah yang telah disampaikan oleh Kak Kristiakov. Coba boleh drop, aku mulai dari aku nih. For example, I feel this reaction right now gitu. Kalau teman-teman apa sih? Coba deh drop your feeling right now di Zoom chat, aku pengen tahu. Pilih satu aja. Satu apa sih itu emoji berarti ya? Oke, oh Hana sama kayak aku. Baru Hana doang? Masa umatnya cuman Hana? Gali sama. Oke, Bunga senyum. Oke, aku baru melihat tampaknya hari ini ada 30 lebih umat ya kan? Nah, oke. Tuh, betul. Oke, ada yang wing eye, Amsal wing eye. Oke. Keke heart on eyes gitu ya, senyum. Rafael ada begini, kenapa Rafael masih bingung atau bagaimana? Kalau bingung boleh japrian sama Kak Kristia. Evan kembali, kenapa tuh? Apakah gimana juga? Aku jadi bingung nih. Ada yang love juga. But itulah reaction teman-teman pada hari ini. Pada intinya yang penting semoga teman-teman terberkati lewat firman hari ini dan boleh mempraktikannya dalam kehidupan hari lepas hari ya. Oke, sekarang Ruli mau masuk ke dalam apresiasi pelayan. Yang pertama Ruli mau apresiasi pastinya pelayan firman kita pada hari ini, yaitu Kak Kristiakov dari GKI Layur. Ruli mewakili kepengurusan Komisi Pemuda GKI Depok, Majelis Jemaat, dan juga anggota jemaat serta simpatisan di GKI Depok mengucapkan terima kasih kepada Kak Kristiakov atas firman yang boleh Kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh tidak berhenti di sini saja ya teman-teman ya, tapi tetap boleh bergema gitu ya, tetap teman-teman boleh simpan, tetap teman-teman boleh kenyam gitu dan aplikasikan di kehidupan. Doa dari Ruli untuk Kak Kristia, kiranya dirimu boleh dipakai oleh Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan dimanapun itu, entah di dalam lingkungan kepelayanan gereja, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga sekalipun. Salam dari kami dari Komisi Pemuda GKI Depok untuk teman-teman pemuda di Pulau Gadung sana ya, Kak. Terima kasih Ruli, terima kasih teman-teman pemuda, Tuhan berkati. Terima kasih juga Kak Kristia, sungguh terberkati lewat firman hari ini. Dan tadi di awal kita mendengarkan, kita nggak baca ya Kak, tapi itu kita satu hal yang baru gitu, jadi kayak ada sound aktornya tersendiri gitu ya Kak, jadi lebih berasa kayak aku lagi di tahun itu tuh, ada sound-soundnya gitu, jadi semakin terhanyutkan oleh firman. Wih, thank you loh Kak. Oke, sama-sama. Teman-teman boleh kasih reaction love untuk Kak Kristia so she can feel the love in the air from today's service, Sunday service ya. Oke. Mantul, aku sudah lihat love bertebaran. Thank you Kak Kristiakov. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu Kak. Habis ini kita mau ada 2 evaluasi ya Kak. Sip. Next, another servicer from today, gitu ya, for today. Ruli mau mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada nama-nama berikut. Kalau tadi teman-teman yang mempersilahkan teman-teman boleh masuk ke ruangan ini adalah Kristo sebagai hostnya gitu ya, kemudian ada Joska sebagai operator gitu ya, kemudian yang nyapa teman-teman tadi itu ada Diana gitu ya, kemudian ada musik itu tadi yang mengiringi itu piano dimainkan oleh Ike, kemudian lagu dinyanyikan oleh Flo, dan yang pastinya ibadah ini dipimpin tadi dinarasikan oleh Helen. Ruli mewakili teman-teman pemuda mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya teman-teman melayani tidak berhenti di sini, tapi tetap selalu mau menggali, mengasah kepelayananmu untuk melayani Allah gitu ya di masa mudamu ini juga. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sama teman-teman boleh bantu untuk give reaction love untuk teman-teman pelayan kita hari ini, untuk Helen, Flo, Ike, Joska, Kristo, dan Diana. Mantuliti.
Oke, next slide, what do you have? Oke, pengumuman untuk ibadah minggu depan. Berarti ini adalah ibadah minggu pertama di Maret 2022. Temanya adalah tidak menyimpan luka batin dalam keluarga. Kita masih akan dilangsungkan via Zoom ya teman-teman sampai until further notice. Kita masih via online dulu dari rumah masing-masing karena situasi dan kondisi. Pukul 4 sore masih sama, dilayani oleh hambanya dari GKI Marta Direja, Kadimas Iwono, SSI Teol gitu ya, lewat Zoom, dan juga nanti imbauannya akan lebih lanjut Humas berikan di grup WhatsApp Komisi Pemuda GKI Depok maupun lewat Instagram Komisi Pemuda GKI Depok. Dan karena ini adalah minggu ganjil ya, minggu pertama dari Maret, berarti tandanya bakal ada kompak alias kelompok pemuda berdampak. So, sampai bertemu minggu depan. Tidak menyimpan luka batin dalam keluarga. 4 sore ya guys. Next slide, what do you have? Oke, kita mau foto bersama. Tolong OTG, ya kan? Disudahi dulu, kalian OTG-nya harus sembuh. Kalau kata Kak Kristi tadi OTG, entar Ruli mau simpen nih, mau gue pakai ke depannya terus OTG. Angel ketawa. Kita pakai terminologi ini terus pengurus ya, jangan lupa tolong disimpan ini frasa ini OTG. Oke, karena Ruli mau lihat wajah cantik dan wajah gantengnya. Oke. Sip. Kan kalian tidak tahu ya kalian ada di salin dia berapa, jadi selama Ruli countdown 3, 2, 1, senyum saja karena nanti wajah kalian akan terpampang di Instagram Komisi Pemuda GKI paling famous se-Indonesia ya. Jadi tolong senyum untuk slide pertama. Sebentar. Oke. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Sebentar. Harus disimpan dulu. Bentar ya guys. Slide 2 mohon ditahan dulu. OTG-nya harus sembuh dulu ya. Sebentar, punten. Oke, sekarang kita ke slide kedua. Senyum aja. 3, 2, 1. Oke, taruh crop dulu. Supaya bisa muncul di Instagram Kompak. Oke, fotonya sudah masuk, sudah tidak ada permasalahan. Oke, I think that's all for today. Thank you teman-teman sudah bergabung di ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Teman-teman